Halo pemirsa, kembali bersama saya Esti Widyasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Di antaranya, banjir yang merendam Kota Putus Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu membuat sejumlah warga mulai mengungsi mencari dataran lebih tinggi. Polres Kuburaya merilis 5 kasus peredaran gelap narkoba dan mengamankan 6 orang tersangka. Dan angka kasus COVID-19 di Kota Pontianak meningkat akibat banyaknya pasien dari luar kota datang berobat. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah informasi yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, banjir merendam Kota Putus Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu membuat sejumlah warga mulai mengungsi mencari dataran lebih tinggi. Selain itu, komplek perkantoran maupun sekolah juga ikut terendam banjir akibat hujan yang terjadi dengan intensitas tinggi hingga menyebabkan air sungai Kapuas meluap. Banjir dengan kedalaman 1 hingga 1,5 meter ini sudah merendam beberapa di Kecamatan Putus Sibau Utara dan Selatan pada Senin siang. Berdasarkan data sementara, ada 2 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu yang terdampak, yakni Kecamatan Putus Sibau Utara dan Kecamatan Putus Sibau Selatan. Akibat banjir ini, sebagian warga mulai mengungsi ke dataran yang lebih tinggi, karena rumah mereka sudah terendam banjir cukup dalam, sehingga aktivitas warga pun lumpuh total. Jalan penghubung antar desa dan kecamatan juga terputus karena terendam air. Banjir kali ini merupakan banjir yang kedua sepanjang tahun 2021. Pak, ini banjir yang ke berapa kali, Pak? Kalau untuk tahun 2021 itu yang kedua kali. Kedua kali ya. Sebelum berarti tahun kemarin terjadi juga. Tahun kemarin tuh 2 kali enggak kan? 2 kali Tapi ya. itu yang paling dalam tahun yang kemarin itu. Berapa itu kedalamannya? Kedalaman kalau di sini kurang lebih 2 meter, kita 2 meter 20 lah. 2 meter 20. Iya. Kalau sekarang ini? Kalau sekarang ini kurang lebih 1,5 meter. Warga berharap pihak pemerintah setempat dapat menyalurkan bantuan kepada mereka yang terdampak. Dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Dalam kurun waktu 1 bulan, Polres Kuburaya mengungkap 5 kasus peredaran gelap narkoba. Dari jumlah kasus, 6 orang tersangka diamankan dengan barang bukti narkoba sabu seberat 55,67 gram. Hal ini diungkapkan Kapolres Kuburaya saat menggelar konferensi pers pemusnahan barang bukti sabu seberat 55,67 gram di Mapolres Kuburaya Senin pagi 23 Agustus 2021. Dalam konferensi pers ini, 6 tersangka dan sejumlah barang bukti turut dihadirkan, di mana sebelum pemusnahan barang bukti dilakukan pengecekan oleh Badan POM. Selanjutnya 55,67 gram sabu langsung dimusnahkan dengan cara dilarutkan dengan cairan pembersih lantai, kemudian dibuang ke toilet. Kapolres Kuburaya AKBP Jeroy mengatakan, 6 pelaku merupakan kurir sekaligus pengguna. Dari rangkaian kejadian penyalahgunaan narkotika yang kita hadapi, kita dalam sebulan ini berhasil mengamankan 6 tersangka pelaku. Mereka ini rata-rata kurir sekaligus pengguna. Ada beberapa lokasi penangkapan yang kita lakukan dan semuanya ada di sini, yaitu dari tersangka atas nama Lita Asyam dengan barang bukti 1 gram dan Herman alias Anto barang bukti sabu 51,53 gram dan Adi tersangka berikutnya dengan barang bukti sabu 0,2 gram, Joni dengan barang bukti 2,1 gram, Hera
jenis sabu barang bukti 0,8 gram. Sementara itu, salah satu tersangka yang sehari-hari berjualan kue mengakui baru 1 bulan menggunakan narkoba jenis sabu dan diajak oleh temannya. Narkoba ini, sabu ini dari mana? Beli dengan siapa? Di Batin. Oh, beli sendiri, datang sendiri? Iya. Berapa Bu belinya Bu? Berapa? Setengah. Setengah itu berapa? Berapa duit? Uangnya berapa kalau di 750. 750. Berapa gram tuh? Berapa gram itu dapatnya? Oh, setengah, kita nggak kurang tahu. Setengah. Selanjutnya, para tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1, pasal 112 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun dan maksimal penjara seumur hidup. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Angka kasus COVID-19 di Kota Pontianak meningkat. Peningkatan kasus COVID ini lebih disebabkan karena banyaknya pasien yang dari luar kota datang berobat. Hal tersebut memicu Kota Pontianak masuk dalam zona level 4 penyebaran COVID-19. Salah satu indikator kenaikan kasus adalah jumlah bor yang tak sebanding dengan jumlah pasien. Peningkatan kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Pontianak lebih disebabkan karena banyaknya pasien dari luar Kota Pontianak yang datang berobat. Hal ini disebabkan karena peralatan medis di Rumah Sakit Kota Pontianak lebih lengkap dibandingkan daerah lain. Menurut Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, sebagai Ibu Kota Kalimantan Barat, Kota Pontianak mempunyai fungsi vital terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Akibatnya, laporan kasus COVID-19 di Kota Pontianak terus meningkat. Karena yang jelas kan Kota Pontianak ini dari sisi pelayanan kesehatan ataupun tempat pelayanan kesehatannya seperti rumah sakit ini kan boleh dikatakan sampai sekarang boleh masyarakat menganggap bahwa Pontianak lebih baik dari daerah yang lain sehingga mereka berbondong-bondong untuk melakukan perobatan atau bahkan opname di rumah sakit yang ada di Kota Pontianak. Dan inilah penyebab bahwa misalnya indikator kesediaan bor dan lain sebagainya ini di Kota Pontianak ya tak bisa kita elakkan seperti itu. Kita pertanyakan juga sebenarnya sistem data pengambilan data ini karena berkaitan dengan level. Karena kaitan level ini begitu ditetapkan level konsekuensi kepada ada batasan. Nah, cara pengambilan sampel ini yang kita harus tanyakan karena fakta lapangan tidak cocok nih. Yang kedua, tanggal yang sudah ditetapkan tanggal 24 dikeluarkan pada baru ini tanggal 23. Nah, sebenarnya ada apa nih? Buru-buru benar. Penetapan level ini mempengaruhi perekonomian, PAD, mempengaruhi pendidikan, mempengaruhi seluruh kegiatan-kegiatan masyarakat. Ini sangat merugikan sebenarnya. Zulfidar juga menyoroti sistem penilaian zona penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Pusat. Penerapan level penyebaran COVID-19 di setiap provinsi sangat berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat. Dari Pontianak, Berlian Pasore melaporkan. Dalam rangka percepatan serbuan vaksinasi COVID-19, Lanal Ketapang mendatangi langsung tempat pelelangan ikan atau TPI Sukabangun untuk mengajak masyarakat nelayan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang untuk melakukan vaksinasi. Selain itu, Lanal Ketapang juga bagikan masker kepada masyarakat di pesisir. Untuk memastikan program pemerintah melakukan percepatan serbuan vaksinasi COVID-19, TNI Angkatan Laut Lanal Ketapang mengajak masyarakat nelayan Delta Pawan Kabupaten Ketapang untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Ajakan ini dengan cara mengedukasi para warga yang masih awam dan belum mengetahui manfaat vaksinasi COVID-19. Selain itu, warga juga diberitahu prosedur dan bagaimana cara mendapatkan vaksinasi COVID-19. Paur Pamga Lanal Ketapang, Letu Laut Didi Kurniawan mengatakan, Lanal Ketapang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang untuk melakukan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat pesisir, termasuk di dalamnya nelayan. Agar mengajak masyarakat nelayan Delta Pawan mengikuti serbuan vaksin. Karena masih banyak masyarakat yang minim pemahaman tentang vaksin. Dalam hal ini, Lanal Ketapang mengajak kerjasama dengan Dinkes Kabupaten Ketapang melaksanakan percepatan vaksin dalam mendukung program pemerintah pusat.
tidak hanya mengajak untuk mengikuti vaksinasi, Lanal Ketapang juga membagikan masker kepada para nelayan. Dari Kabupaten Ketapang, Rosi Yulizar, iNews melaporkan. Buah durian asal Ketapang diburu pengepul dari luar Kalimantan Barat. Informasi akan hadir setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.